Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Maulana Sidki dengan NIM 13022100032 akan mempresentasikan diskusi critical thinking pendidikan karakter. Tugas ini merupakan bagian dari tugas besar pendidikan karakter yang akan membahas tentang apakah varian Omicron akan menyebabkan gelombang ketiga penyebaran COVID di Indonesia pada periode akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Saya menggunakan metode critical thinking untuk membahas pembahasan topik ini. Pertama-tama, what is Omicron variant? Varian Omicron merupakan varian dari SARS-CoV-2 yang pertama kali dilaporkan ke World Health Organization dari Afrika Selatan pada 24 November 2021. Omicron memiliki jumlah mutasi yang luar biasa besar dibandingkan dengan varian sebelumnya. Beberapa di antaranya melibatkan perubahan pada lonjakan protein yang akan mengurangi kemampuan vaksin COVID-19 untuk mencegah penyakit simptomatik. Vaksin terus memberikan perlindungan yang kuat terhadap penyakit parah, terutama setelah dosis ketiga dari vaksin mRNA yang diberikan. When is Omicron variant discovered? Pada tanggal 26 November, WHO menetapkannya sebagai varian yang harus diperhatikan dan menamakannya Omicron. UC Berkeley infectious disease expert Dr. John Swartzberg says there is still a lot to learn about the new variant. We hardly saw any breakthrough infections with any of the viruses up until Omicron. So clearly our immune system doesn't do as well against Omicron as it's done against the other variants. With Omicron circulating widely in the Bay Area, doctors say vaccinations, boosters, and masks are still your best protection against serious illness and hospitalization. Jean Ellie, NBC Bay Area News. Who discovered Omicron variants? Yaitu WHO atau World Health Organization. Where Omicron discovered? Omicron pertama kali terdeteksi pada 22 November 2021 di laboratorium di Botswana dan Afrika Selatan berdasarkan sampel yang dikumpulkan pada 16 sampai 18 November. Sampel pertama yang diketahui dikumpulkan di Afrika Selatan pada 8 November. Kasus pertama yang diketahui di luar Afrika Selatan adalah seseorang yang tiba di Hong Kong dari Afrika Selatan melalui Qatar pada 11 November dan orang lain yang tiba di Belgia dari Mesir melalui Turki pada tanggal yang sama. Pada 7 Januari, varian telah dikonfirmasi di 135 negara. Why Omicron variants mutate? Salah satu hipotesis untuk menjelaskan mutasi baru adalah karena SARS-CoV-2 ditularkan dari manusia ke tikus dan bermutasi pada populasi tikus antara pertengahan 2020 dan akhir 2021 sebelum menginfeksi kembali ke manusia. How is it different from other variants? Omicron berkembang biak sekitar 70 kali lebih cepat daripada varian Delta di Bronkus. Tetapi bukti menunjukkan itu kurang parah daripada sebelumnya. Terutama dibandingkan dengan varian Delta, Omicron mungkin kurang mampu menembus jaringan paru-paru dalam. Secara keseluruhan, tingkat penyebaran yang sangat tinggi dikombinasikan dengan kemampuannya untuk menghindari vaksinasi ganda dan sistem kekebalan tubuh, yang berarti jumlah pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit pada waktu tertentu masih menjadi perhatian besar. What if Omicron outbreak again? Jadi, ini adalah kekhawatiran yang kita miliki. Dan seperti yang kita tahu, lebih banyak kasus jika ada peningkatan penularan. Yang kita lihat, kami akan memiliki lebih banyak kasus. Lebih banyak kasus berarti lebih banyak
hospitalisasi, dan lebih banyak hospitalisasi dapat menyebabkan sistem perawatan kesehatan yang sudah terbebani menjadi keadaan di mana orang tidak akan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. So what we up against with? Namun, sekali lagi, jika kita memiliki lebih banyak kasus, berarti lebih banyak hospitalisasi, dan jika sistem perawatan kesehatan terbebani, orang akan mati karena tidak mendapatkan perawatan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Omikron lebih parah atau tidak. Tetapi kami memiliki beberapa laporan awal bahwa itu tidak terlalu parah. Sekarang, jangan tertipu, bahkan jika kita memiliki virus yang menyebabkan penyakit yang tidak terlalu parah. Virus ini dapat menyerang populasi yang rentan, dan kami mengenal orang-orang dengan kondisi mendasarinya, seperti orang lanjut usia, jika mereka terinfeksi varian SARS-CoV-2, termasuk Omikron, mereka berisiko lebih tinggi terkena penyakit parah. What next we do to keep safe? Ada banyak hal yang bisa dilakukan orang untuk menjaga diri mereka tetap aman. Pertama-tama adalah mendapatkan vaksinasi. Sekarang ada banyak penelitian yang sedang dilakukan yang meningkatkan efektivitas vaksinasi terhadap Omikron, dan studi ini sedang berlangsung. Kami belum memiliki gambaran yang lengkap, tetapi kami tahu bahwa lebih baik divaksinasi daripada tidak. Dan yang benar-benar kritis di semua negara adalah bahwa orang-orang yang berisiko, mereka yang berusia di atas 60 tahun, mereka yang memiliki kondisi yang mendasarinya menerima vaksin dan memastikan mereka mendapatkan dosis pertama dan kedua. Sangat penting bahwa semua orang divaksinasi ketika dapat giliran mereka. Dan pada saat yang sama, kami meningkatkan cakupan vaksinasi di antara mereka yang paling berisiko di semua negara. Kita harus mengambil langkah untuk menurunkan transmisi di mana-mana. Dan ini menggunakan langkah-langkah sederhana seperti menjaga jarak fisik, memakai masker, menghindari keramaian, meningkatkan ventilasi, tempat kita bekerja, tempat belajar. Faktor terbesar saat ini adalah memastikan Anda mengurangi paparan virus, apapun varian yang beredar.